Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir untuk seminar kali ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bakar uang pada startup. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, seperti yang tertampil di sini. Jadi tadi saya sudah menjelaskan kalau saya akan membahas mengenai bakar uang pada startup. Jadi sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi nama saya Dianita Sarah. Alamat saya di Mojosongo, Boyolali. Asal dari prodi S1 Akuntansi angkatan 2019 dari Universitas Negeri 11 Maret. Ya, mungkin langsung saja. Nah, startup. Nah, kita sering banget kan dengar sama istilah startup. Startup itu kan perusahaan rintisan yang dimana istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Dan perusahaan-perusahaan itu sebagian besar masih kayak baru didirikan dan di dalam fase atau tahap pengembangan, kemudian juga di tahap penelitian yang mereka tuh berusaha untuk menemukan pasar yang tepat gitu. Nah, bisnis startup sendiri itu atau bisnis rintisan gitu kan memang diharapkan untuk tumbuh dan menguasai ceruk pasar secara cepat gitu ya. Dan selanjutnya akan diharapkan menjadi perusahaan yang besar gitu. Dan bisnis startup itu biasanya lebih mengutamakan ide-ide, kemudian memberikan solusi permasalahan bagi konsumen. Nah, bisnis startup itu biasanya juga kayak mengandalkan teknologi gitu untuk membantu pertumbuhan bisnis mereka. Maka nggak salah sih sebagian orang itu kayak memandang bisnis startup itu bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kemudian untuk perbedaan startup dan UMKM, karena mengingat tadi kan startup itu kan sama-sama perusahaan yang sedang berjalan di fase pengembangan gitu ya. Terus bedanya sama UMKM itu apa dong gitu yang. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari produk yang ditawarkannya. Nah, dari sisi produk, kalau misal UMKM itu cenderung menawarkan berbagai barang yang biasanya itu bisa dikonsumsi secara langsung, misal kayak pakaian, kemudian makanan, sepatu, tas, dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya di perusahaan startup itu biasanya lebih menawarkan layanan yang berupa jasa gitu. Nggak salah memang kalau misal startup itu kerap diasosiasikan dengan teknologi informasi ya, karena memang perusahaan startup itu kan dikenal sama penggunaan kayak aplikasinya, kemudian digital marketingnya. Jadi startup itu nggak hanya menawarkan barang-barang yang siap pakai seperti makanan atau pakaian. Nah, inilah yang membuat startup itu mungkin lebih sulit untuk ditiru gitu. Contohnya kayak Gojek, Shopee. Nah, mungkin perbedaan yang kedua dari sisi akselerasi bisnisnya. Nah, baik UMKM maupun startup yang pasti kan memiliki target yang ingin dicapai dalam bisnisnya. Nah, misalnya kalau dari UMKM itu kan mereka ingin membangun ratusan cabang gitu. Kalau tapi dalam percepatan usahanya UMKM itu kalah cepat gitu sama startup. Karena sejak awal startup itu kan didesain untuk mengembangkan usahanya itu secara cepat. Sedangkan UMKM itu biasanya bergerak secara pelan tapi sustainable gitu setelah masa 5 tahunan gitu. Untuk ukuran startup sendiri waktu 5 tahun itu targetnya itu lebih ke arah menguasai pasar. Kita dituntut untuk kayak membuat gebrakan pada industri yang misal terlihat seperti sama perusahaan Gojek atau Tokopedia atau Traveloka yang mereka itu bisa merajai pasar di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun aja. Nah, ini salah satu juga asosiasi yang kerap dikaitkan sama startup. Kemudian dari sisi sumber dan siklus permodalan gitu. Nah, setiap usaha itu kan pasti memerlukan modal. Dalam hal ini baik itu startup maupun UMKM itu kan sudah biasa menggunakan dana pribadi ya untuk memulai usahanya. Namun perbedaan yang mencolok dari sisi proses pengembangannya. Kalau
UMKM itu biasanya cenderung mengembangkan usahanya itu lebih ke memutar modal yang ada. Kalaupun memang memerlukan suntikan dana, suntikan modal usaha, mereka itu lebih memilih alternatif untuk meminjam ke bank. Nah, kalau startup itu biasanya lebih memilih untuk menggandeng atau menggait para investor. Nah, kemudian sisi perbedaan lainnya itu dilihat dari target marketnya. Berbicara tentang target market, bisa dikatakan kalau pada umumnya startup itu kan lebih unggul dibandingkan sama UMKM. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya ada juga UMKM itu yang sudah mampu berproses dan menembus sampai pasar ekspor gitu luar negeri. Tapi karena mengandalkan kecanggihan teknologi informasi sebagai basisnya, maka untuk target pasar itu startup itu tentu lebih luas gitu. Untuk startup sebenarnya memang sejak awal sudah bisa menyentuh pasar internasional ya untuk memasarkan layanannya. Sedangkan untuk UMKM itu biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk target pasar yang lebih luas. Kemudian sisi perbedaannya dilihat dari exit strategi. Jadi rasanya udah biasa kalau misal UMKM itu diturunkan ke anak cucu atau diwariskan dari sang owner pemilik yang memang kayak sudah nggak mampu lagi untuk mengelola. Nah, beda sama startup yang ownernya itu yang memang sejak awal itu sudah merencanakan exit strategi ini untuk misal kayak menjual perusahaan ke pihak lain gitu. Sementara si ownernya yang misal berhasil menjual startup-nya itu akan pergi dan membuat perusahaan baru gitu. Nah, mungkin kita masuk ke bahasan ya. Apa itu bakar uang? Nah, seperti yang di judul tadi kan, apa sih sebenarnya dimaksud sama strategi bakar uang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa ingat-ingat sebentar mengenai beberapa perusahaan startup yang ada di Indonesia. Tidak perlu susah-susah, jawabannya bisa langsung kita lihat pada aplikasi e-commerce maupun kayak ojek online yang ada di gadget kita. Nah, mungkin kita pernah perhatikan bahwa masing-masing startup ini itu umumnya rajin banget sih memberikan banyak voucher, kemudian potongan harga, kemudian promo dan lain sebagainya yang kepada penggunanya gitu kan. Belum lagi biasanya voucher, terus diskon dan paket-paket ini pun masih dibedain lagi nih untuk para pengguna baru sama para pengguna lama. Nah, ada banyak sekali jenis voucher yang bisa kita pilih, mulai dari kayak gratis ongkir, lalu ada potongan harga untuk item tertentu. Nah, ada juga pemberian kayak gratis konsultasi dan lain sebagainya. Malahan banyak juga yang memberikan keuntungan kayak poin atau koin melalui kita main game di aplikasi tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan sama strategi bakar uang, yaitu membakar uang atau budget yang mereka miliki untuk diberikan ke konsumen dalam rangka memperluas pasar dan meningkatkan pengguna. Jadi ketika kita menemukan startup dalam ataupun luar negeri gitu ya, terlihat mereka kok sangat baik banget ya bisa memberi gratis ongkir, voucher, potong harga dan lain sebagainya. Nah, itulah saat-saat mereka menjalankan strategi bakar uang. Nah, tujuannya apa sih mereka melakukannya? Yang pertama itu untuk menimbulkan awareness. Jadi mencuri perhatian pasar atau awareness. Hingga saat ini pun pemberian paket banyak paket serba murah ataupun potongan harga itu kan sebagai kayak salah satu cara terampuh untuk meyakinkan para konsumen itu untuk mendekat. Setiap perusahaan startup itu umumnya kayak mengalokasikan dana untuk pelaksanaan strategi ini yang biasanya itu memiliki target waktu pelaksanaan dan capaian pengguna. Oleh sebab itu, umumnya strategi bakar uang ini akan perlahan-lahan dikurangi dan akhirnya dihentikan ketika target market mereka itu sudah sepenuhnya dikuasai. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu memunculkan loyalitas. Nah, pasti kita juga kerap kan membandingkan antara aplikasi dari startup satu dengan yang lainnya. Manakah yang memiliki fitur paling gampang, paling nyaman, paling banyak promonya gitu kan. Nah, salah satu fitur yang paling berpengaruh itu juga terhadap penilaian itu perkara harga. Biasanya pemberian harga yang begitu rendah itu akan menaikkan keyakinan kita untuk
kenyamanan pengguna gitu kan. Entah itu merasa lebih mudah karena ada gratis ongkir atau mungkin sering ada flash sale di item-item tertentu hingga kita berhasil mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang rendah gitu di momen-momen belanja tertentu. Nah, lalu mereka para startup itu dapat uang dari mana sih kok bisa memberikan banyak promo-promo? Nah, yang pertama dari investor. Nah, saat ini banyak sebagian besar dana yang dikeluarkan sama perusahaan startup Indonesia itu kan dari dana investor. Jadi dana investor inilah digunakan sama para founder startup untuk kayak memutar hingga membakar uang dari pemilik dana tersebut. Berbeda sama perusahaan konvensional lainnya. Investor di perusahaan startup itu kayak tidak meminta keuntungan dalam waktu yang cepat gitu, tapi mereka kayak berharap yang mereka berikan saat ini mungkin mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal di masa depan. Jadi sebab inilah investor itu telah menganalisis bahwa perusahaan startup itu bisa memberikan hasil yang baik di masa depan. Dan kalau misal tanpa investor, startup itu kan sangat sulit juga untuk berkembang. Sebab dari dana tersebutlah mereka gunakan untuk membuat iklan, membuat promo, dan menjaring konsumen dengan baik. Jadi sangat diperlukan bantuan dari investor. Kemudian sumber dana selanjutnya yaitu dari bootstrapping. Artinya itu tuh dari dana sendiri alias mandiri tanpa investor. Namun memang nggak banyak perusahaan startup yang fokus untuk dalam mendapatkan sumber melalui bootstrapping ini ya. Kalau misal kita nggak punya modal yang kuat, kita sangat sulit untuk mengembangkan perusahaan kita dengan dana yang seadanya gitu. Bootstrap ini bukanlah cara startup dapat uang, tapi lebih ke model pembiayaan yang dilakukan sama pemilik startup untuk kelangsungan bisnisnya. Jadi mungkin beberapa pendiri startup itu bilang kalau model bisnis bootstrap ini kita bisa mendapatkan dananya itu secara lebih cepat karena hasilnya kita juga akan nikmati sendiri tanpa harus berbagi sama investor. Kemudian sumber dana selanjutnya itu dari penjualan produk atau jasa. Tentunya pendapatan yang paling utama itu adalah dari penjualan produk atau jasa yang kita tawarkan kan, yakni dari situlah hasil itulah yang uang kita peroleh itu akan diputar kembali. Meskipun terkadang pendapatan pun juga nggak sebanding sama pengeluaran, sehingga terkadang juga hasil dari penjualan langsung itu nggak memberikan dampak yang berarti bagi keuangan perusahaan startup. Dan model penjualan dari setiap startup pun berbeda-beda gitu kan. Ada yang melakukan penjualan mungkin dengan model kayak reseller atau dropship, keagenan, dan lain sebagainya. Juga tergantung sama kebijakan startupnya untuk mendapatkan uangnya gitu kan. Nah, itu juga sebagai salah satu kayak sumber utama untuk dana pihak startup. Kemudian yang keempat itu adalah sumber dana dari fitur premium. Nah, hampir semua startup itu kan sekarang punya fitur ini. Lihat, misal kayak di e-commerce atau marketplace, mereka kan menawarkan fitur premium ke pengguna atau konsumen mereka. Fitur premium itu juga nggak didapatkan secara cuma-cuma gitu kan. Mereka perlu membayar untuk mendapatkan fitur tersebut. Dan fiturnya pun juga pasti ada kelebihannya daripada fitur yang nggak berbayar. Seperti misal fitur premium di Tokopedia, Bukalapak, OLX. Nah, mereka kan memberikan fitur premium ke para penjual yang mungkin mereka sudah berhasil, sudah sukses berdagang di marketplace mereka, dan memberikan penawaran kalau misal kita menggunakan fitur premium ini, maka si pengguna akan mendapatkan akses dan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, dengan fitur premium inilah juga startup itu bisa mendapatkan uang. Kemudian sumber dana lainnya itu dari iklan. Selain dari penjualan, umumnya startup itu memberikan iklan ke para penggunanya. Kalau di marketplace, maka para penjual yang ingin iklan itu kan akan dikenakan biaya kan. Apalagi kalau misal produk yang mereka jual mau ditampilkan di halaman paling depan gitu. Nah, para penjual pun juga harus membayar ke pihak marketplace gitu. Nah, kemudian
bahaya apa sih yang muncul dari strategi bakar uang? Nah, yang pertama dari resiko gagal startup. Salah satu potensi buruk dari bakar uang itu menimbulkan efek domino gitu terhadap perekonomian apabila tidak dibatasi atau diatasi sama campur tangan pemerintah gitu. Terdapat potensi kegagalan startup itu mungkin mencapai 90% gitu dari konsep bakar uang yang sebetulnya kayak lingkaran setan yang nggak akan ada habisnya, yang apa yang menjadi bahayanya itu juga kalau misalnya startup itu nggak punya modal finansial atau modal sosial yang cukup kuat untuk membangun dan mempertahankan eksistensi atau ekosistem bisnisnya. Kemudian dampak negatif bagi persaingan usaha. Nah, ditambah lagi sama karakter masyarakat Indonesia itu kan sensitifnya tinggi. Artinya kalau misal berkurangnya promosi dan penawaran sama startup itu kan membuat para pelanggan kayak beralih gitu ke aplikasi sebelah. Nah, oleh karena itu perilaku bakar uang itu bukan hanya membuat pengguna itu pengguna layanan itu betah loyal atau bertahan, tetapi juga untuk mematikan pesaing gitu. Adanya kecenderungan yang ini itu sebenarnya menunjukkan metode bakar uang itu bukanlah strategi yang sehat gitu, karena hanya menimbulkan permintaan semu atau artificial demand dan persaingan pun juga menjadi nggak sehat. Kemudian bahaya selanjutnya itu adalah menimbulkan bubble ekonomi atau gelembung ekonomi. Nah, pertumbuhan startup yang melesat namun dengan tingkat keuangannya itu masih rendah itu kan wajib diwaspadai ya, karena walaupun startupnya itu punya valuasi yang tinggi namun ternyata tuh keuntungannya minim, belum lagi kalau belum mencapai BIP atau break even point gitu. Nah, itu kan pasti menimbulkan dampak ekonomi seperti krisis gitu. Nah, terlebih lagi kalau misal startup itu sampai mencapai penawaran umum perdana kalau di saham IPO gitu kan, dan sahamnya itu telah dibeli sama masyarakat. Nah, kalau misal bisnisnya itu jatuh, nah pasti kan akan menimbulkan chaos di perekonomian mereka. Ibaratnya mengapa disebut sama teori gelembung itu kayak diibaratkan sebagai seperti gelembung gitu kan. Semakin besar ukuran suatu gelembung, maka semakin rentan juga untuk mereka itu pecah atau meletus. Untuk valuasi startup itu dibalikan sama ukuran gelembungnya. Kemudian kondisi keuangan itu diibaratkan sebagai kerentanan sebuah gelembung. Nah, kemudian bahaya selanjutnya itu merugikan investor atau dari pihak startupnya sendiri. Karena kenyataannya walau banyak startup yang menggunakan strategi bakar uang itu nggak sedikit juga investor yang berpandangan kontra sama metode ini. Misal kita sebagai salah satu investor di Gojek gitu, yang kita mengutarakan pandangannya bahwasanya teknik bakar uang itu bukanlah strategi yang sehat. Seperti pada poin yang kedua tadi, hanyalah menghasilkan permintaan yang semu. Nah, tentu hal ini tidak baik juga bagi perusahaan karena demand yang dikalkulasikan atau yang diproyeksikan itu kan bukanlah permintaan jangka panjang. Kalau misal pandangan ini mulai terbukti dan mulai menyebar, maka investor itu lebih untuk meninggalkan startupnya seperti yang contohnya kayak di Bukalapak. Dan ya, kita mencari investor yang ingin menggelontorkan dana yang banyak hanya untuk bakar uang itu kan juga sulit ya. Ketika terkhususnya juga kalau misal bisnis startupnya kita sedang naik daun gitu. Nah, apalagi ketika mulai banyak investor yang berpikir kalau misal modal usaha startup itu udah nggak prospektif lagi. Nah, kemudian bahaya strategi bakar uang selanjutnya itu merusak reputasi bisnis. Nah, bisnis startup itu kan dengan segala karakteristiknya itu kan digadang-gadang merupakan bisnis digital yang eksis di masa yang akan datang. Tapi semakin ke sini metode bakar uang itu malah bukanlah metode yang menyehatkan, dan justru kayak menambah beban perusahaan itu. Bahkan mungkin sekarang kayak saat inilah pudarnya era bakar uang karena memang strategi ini tuh sangat riskan gitu dan banyak membuat bisnis
startup itu rontok satu persatu. Nah, dari situ menimbulkan stigma negatif atau pandangan negatif bagi reputasi bisnis digital ke depannya. Citra yang melekat bahwa startup itu atau bisnis konvensional itu tentu saja itu juga akan rusak dan malah mempermalukan pemain startup yang berkesan kayak menantang pemain lama. Nah, ini contoh kasus kegagalan dari bakar uang gitu. Nah, ini contoh startup usaha coworking, coworking space yang namanya WeWork. Itu kasusnya itu dari salah satu investornya yang namanya SoftBank itu mencatat kalau kerugian yang dialami akibat kegiatan bakar uang sama WeWork itu WeWork itu kan udah berstatus dekakon gitu. Nah, valuasi WeWork itu awalnya yang mencapai 50 miliar US dollar itu ternyata setelah dikalkulasikan ulang itu hanya kurang dari 5% dari nilai valuasi tadi. Nah, investor lain itu juga menyebutkan harus menyiapkan kayak semacam dana untuk penanggulangan, untuk talangan itu sebesar 10 miliar US dollar untuk menyelamatkan bisnis WeWork dari kebangkrutan ini. Nah, total hutang WeWork itu sampai 8,9 miliar. Nah, apakah dampak ekonomi hanya itu saja? Ternyata enggak. WeWork juga terpaksa untuk memecat sekitar 19% dari total 12.500 karyawannya. Nah, dari situ memang terdengar mengerikan loh. Jadi dampak bakar uang terlalu banyak membakar uang juga menimbulkan dampak yang negatif. Nah, di sini ada contoh di tingkat nasional, ada startup OVO yang bergerak di bidang pembayaran digital gitu kan, yang ternyata OVO itu kayak ditinggalkan sama salah satu investor besarnya itu Lipo Group, yang ternyata Lipo itu melepas sekitar 70% kepemilikan sahamnya karena memang sudah nggak kuat lagi untuk membakar uang dengan hanya untuk memberikan penawaran, diskon, promosi yang setiap bulan itu secara terus-menerus ke penggunanya. Bahkan strategi bakar uang sama OVO itu ternyata hanya menambah beban perusahaan kan, terutama juga untuk Lipo Group yang ternyata uang yang dihasilkan itu cuma hanya dibakar secara sia-sia gitu. Nah, apalagi OVO itu kan juga harus bersaing sama si GoPay yang ada di bawah naungan Gojek itu kan sebagai kompetitor besarnya. Belum lagi misal kayak di perusahaan Bukalapak itu kan juga ditinggalkan sama investornya, hingga mereka itu harus kayak berganti CEO dari founder sebelumnya, dan perlu adanya penataan internal kembali untuk perusahaannya, untuk kayak misal kebijakan PHK agar mereka itu perusahaannya tetap berjalan dan mencapai BEP, break even point alias balik modal gitu. Nah, lalu sampai kapan sih mereka harus bakar uang? Nah, jawaban atas pertanyaan ini tentu berbeda satu sama lain ya, tergantung dari sumber modal yang mereka anut. Ada startup yang sumber modalnya dari pihak dari dana sendiri, ada pula yang sejak berdiri itu sudah disuntik modal dana yang besar. Begitupun soal untungnya, ada startup yang ingin cepat untung, ada pula yang rela kayak terus-menerus merugi dulu baru bisa untung di kemudian hari. Nah, konsep bisnis yang dijalankan sama startup itu beda ya sama konsep yang dijalankan sama perusahaan konvensional. Kalau misal di konvensional itu kan selalu mengejar profit, tapi kalau startup itu nggak demikian. Startup rela mengalami rugi besar-besaran dulu untuk bisa mendapatkan untung besar di masa depan. Nah, untuk startup yang dari dana sendiri, mereka kan pendapatan dalam waktu sekitar beberapa tahun mungkin udah bisa menutup seluruh biaya gitu. Namun belum tentu mereka itu kayak bisa BEP atau balik modal. Waktu yang dibutuhkan itu kan juga akan lebih lama lagi. Dan misal kayak Gojek aplikasi itu kan kita juga nggak bisa menebak kapan mereka itu bisa meraup keuntungan. Terlebih lagi banyak munculnya pesaing dan menjadikan mereka itu harus memikirkan kembali apakah
kapan kita harus berhenti untuk bakar uang, sedangkan pesaing itu semakin banyak dan mungkin hampir menyamai gitu. Nah, untung rugi aja itu nggak bisa kita jadiin dasar untuk indikator menilai baik tidaknya kinerja sebuah startup ya, seperti hal yang lazim digunakan untuk menilai perusahaan konvensional gitu. Startup yang saat ini mungkin mengalami kerugian belum tentu juga gagal di masa depan. Kemudian terkait sama kerugiannya, fakta di lapangan itu menunjukkan kalau misal banyak startup yang lebih mencatatkan banyak kerugian yang nilainya mungkin cukup fantastis, meskipun mereka sudah beroperasi beberapa tahun. Dan mungkin dari sejumlah pengamat juga mengungkapkan kalau misal kerugian yang dialami startup, khususnya kayak e-commerce gitu kan, itu tuh ternyata hal yang wajar. Dan menurut mereka, e-commerce itu merupakan kayak sebuah bisnis yang memang sangat rentan terhadap kerugian di tahap awal. Nah, lalu di sini saya memberikan tips untuk menekan bakar uang dengan adanya freelancer atau ketika perusahaan itu mengalami bakar uang yang tinggi dan memutuskan untuk memperkerjakan freelancer gitu. Ada beberapa tips sehingga penekanan biaya itu bisa segera terjadi. Nah, yang pertama itu dengan identifikasi proyek. Jadi sebelum memperkerjakan freelancer yang baru, kita harus membuat daftar proyek yang paling cocok untuk karyawan tidak tetap. Jadi proyek dengan jumlah biaya operasionalnya minimum, kemudian eh, sangat ideal juga untuk para freelancernya, sehingga kita juga bisa meminimalisir kegagalan gitu. Terkadang terdapat beberapa kasus misal proyeknya itu tidak sesuai seperti apa yang diinginkan sama perusahaan, sehingga penting kita untuk melakukan identifikasi di awal kan. Kalau memungkinkan ya berarti kita memilih proyek yang secara langsung itu berpengaruh sama laju bakar uang sama perusahaan kita, dan kita perlu menentukan freelancer yang dapat berperan mengurangi biaya di bagian mana gitu. Kemudian tahap yang kedua yaitu potong biaya pergantian karyawan. Jadi sebagian besar bisnis itu menghadapi berbagai biaya tersembunyi gitu selama pergantian karyawan, daripada kita menghabiskan biaya untuk membuat iklan lowongan kerja melalui prosedur kota yang panjang gitu kan. Nah, kita bisa mencari freelancer untuk cepat mengisi kekosongan di posisi kerja saat itu. Jadi freelancer itu bisa membuat bisnis kita itu tetap berjalan lancar sembari kita nyambi untuk mencari pekerja tetap. Nah, selain itu mungkin juga bisa menumbuhkan hubungan kerja yang kuat dengan freelancer yang dapat membuatnya itu malah loyal, ataupun malah kita bisa lama-kelamaan mengangkat freelancer tersebut sebagai pekerja tetap kita. Gitu. Kemudian tahap yang ketiga itu dengan mempromosikan budaya perusahaan. Jadi budaya dan kebiasaan sebuah perusahaan itu kan memainkan peranan yang penting gitu kan dalam keberhasilan rekrutmen tenaga kerja. Kalau misalnya bisnis yang kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari memperkerjakan seorang freelancer, yang kita perlu memupuk budaya perusahaan yang sesuai, budaya perusahaan yang sebagai kunci keberhasilan yang kompetitif gitu. Kita juga perlu mempertimbangkan kedekatan freelancer itu kepada pekerja tetap di perusahaan kita. Perlu mungkin adanya program insentif, webinar, pertemuan, dan lain sebagainya yang untuk mengekspos freelancer ke budaya perusahaan kita. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu buat pekerjaan khusus untuk freelancer gitu ya. Ya, yang mana mungkin dari misal kita jika misal ya kita seorang karyawan tetap di perusahaan ingin menghabiskan 10 jam setiap minggunya menulis misal postingan blog dan berbagi berita perusahaan di media sosial, kemudian mempekerjakan penulis freelancer, kita kan dapat menghemat uang perusahaan dalam jangka yang panjang. Kemudian dengan mengidentifikasi lingkup proyek, perincian ruang lingkup setiap proyek itu kan akan membantu kita mengurangi biaya yang tidak terduga dan yang mungkin timbul di perusahaan kita. Sehingga lingkup yang jelas itu memastikan kalau
freelancer kita itu beroperasi sesuai pedoman tertentu untuk menyelesaikan proyek. Lingkup proyek yang jelas itu kan menghindari situasi meminta si freelancer itu kayak meminta bayaran tambahan gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu dengan tetapkan tenggat waktu proyek. Nah, keberhasilan memperkerjakan freelancer itu kan juga sangat tergantung pada komunikasi yang kuat. Tentu kan misal tanggal kapan proyek dimulai, kapan proyek itu harus berakhir, ada deadline-nya. Hal ini kan memungkinkan freelancer untuk termotivasi merencanakan jadwalnya sendiri. Kapan dia harus segera menyelesaikannya, kapan tenggat waktunya. Nah, kalau bisa, bisnis kita yang beroperasi sama sistem tenggat waktu yang ketat gitu, kita harus memastikan perincian waktu yang jelas juga, kemudian adanya perjanjian proyek. Nah, dengan itu untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi, mengembangkan bisnis itu adalah soal mindset ya. Kita perlu memiliki gambaran besar untuk menjadikan bisnis itu besar juga gitu. Selain itu kita juga perlu bekerja lebih keras, bekerja cerdas, membangun mimpi, memaksimalkan keuntungan sekaligus melakukan semua itu dengan senang hati. Seketika kita menguasai alur berpikir di balik bisnis, mengembangkan startup itu akan jadi hal yang jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dan membangun startup itu memang tidak mudah ya, bahkan mungkin kabarnya kita mendengar 90% dari startup yang muncul itu 90% itu akan mati gitu. Oleh karena itu kita harus benar-benar kalau misalnya kita benar-benar berminat untuk membangun startup itu juga perlu banyak referensi dari berbagai sumber. Kita juga harus kenali bisnis kita sendiri, kemudian bangun relasi sama investor itu sangat perlu. Nggak ada salahnya kalau misal kita saling bertukar pikiran sama orang-orang yang juga banyak bergelut di dalam dunia startup. Nah, semoga dari penjelasan sebelumnya itu bisa menjadi pemikiran untuk model bisnis startup dan juga menambah wawasan bagaimana memulai bisnis startup juga, bagaimana strategi dari bakat uang, sehingga mungkin kita bisa mengantisipasi untuk ketika kita mulai berkecimpung di industri startup. Gitu. Mungkin sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya akan ke sesi tanya jawab ya. Saya tutup share screen terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa di kolom chat ya. Oh, ini sudah ada yang bertanya, mungkin saya bacakan. Nah, ini dari Aprilia Trianti izin bertanya, bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah startup tanpa memiliki keahlian pemrograman atau bahkan pengalaman di bidang IT. Terima kasih. Nah, mungkin saya langsung jawab ya. Jadi ya startup atau rintisan itu kan tidak terbatas di bidang teknologi IT. Sebenarnya startup itu kan rintisan sederhana gitu, perusahaan yang belum lama beroperasi atau perusahaan yang baru didirikan dan kayaknya masih di fase pengembangan atau penelitian untuk menemukan pasar yang tepat gitu. Nah, mungkin kita lupa karena di media itu kan seringkali ditayangkan startup itu biasanya relate sama perusahaan IT gitu. Kita lupa kalau pengertian dasar startup sendiri. Nah, sama halnya sama perusahaan lain. Startup itu kan usaha yang sedang istilahnya membangun bisnisnya, dan IT itu kayak metode pendekatan yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah supaya itu lebih efektif dan efisien gitu. Misalnya kayak Gojek, kemudian Tokopedia, Traveloka, apapun kita sering mendengar istilah itu, apapun yang muncul di banyak iklan gitu kan. Sebenarnya mereka itu kan kayak menjual jasa. Jasa yang misal di Gojek itu kan jasa yang menghubungkan antara
ojek sama customer-nya, kemudian Tokopedia itu menghubungkan penjual sama pembeli, Traveloka itu menghubungkan maskapai sama customer yang ingin terbang dan sebagainya gitu kan. Nah, IT itu masalah mudah ya karena uh, tidak semua itu harus kita sendiri yang mempelajarinya. Ketika kita bisa menjalankan bisnis dengan baik dan bisa sustain, mencari partner yang dipercaya, masalah itu IT itu juga akan lebih mudah. Mungkin kita tentu bisa membangun startup itu tanpa kemampuan IT sekalipun. Bahkan kalau mau membangun startup digital pun itu juga bisa. Nah, gimana? Yang jelas kita tahu kompetensi kita di bidang apa. Misal kita bisa melakukan promosi atau mencari investor. Nah, dari situ kita mungkin butuh orang untuk mendesain produk kita, memprogram atau membuat aplikasi gitu ya, yang merealisasikan ide kita, yang kemudian tinggal kita menjual, mempromosikan sambil kita mencari investor gitu. Nah, dan seiring berjalannya waktu, kita juga perlu kayak cari accounting atau bagian admin lah untuk mengatur keuangan perusahaan kita. Jadi sebagai founder di awal gitu ya, kita memang harus siap secara baik itu mental, kemudian ide, kematangan dari desain kita, dan kalau bisa secara finansial juga ya. Jika misal kita mempertimbangkan antara pengeluaran dan potensi berkembangnya startup itu terasa worth it, ya mungkin kita perlu untuk dipertimbangkan apakah memang benar-benar harus dieksekusi atau tidak gitu. Nah, sekian jawaban saya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Amanda, izin bertanya, apakah bakar uang itu harus dilakukan bagi setiap perusahaan rintisan? Terima kasih. Ya, mungkin saya langsung menjawab. Nah, menurut saya bakar uang itu harus disesuaikan sama kondisi perusahaan keuangan kita ya yang dimiliki. Umumnya memang sebuah startup itu kan banyak yang menggunakan strategi bakar uang untuk menggait penggunanya. Hanya saja mungkin banyaknya uang yang dibakar itu juga nggak seperti sama perusahaan startup yang kayak unicorn yang ada gitu. Ya misalkan menghabiskan jutaan rupiah untuk misal kayak iklan di Facebook atau Instagram yang secara langsung dampaknya mungkin belum begitu terasa gitu ya. Startup yang benar-benar baru mulai, efisiensi dan dalam keuangan itu kan menjadi hal yang mutlak gitu. Apalagi belum menemukan investor, nah dan lebih mengandalkan uang pribadi itu kan sangat sulit untuk kita benar-benar bisa berkembang. Kemudian dari sisa pribadi pun itu kita bisa menjual tanah ataupun menggadaikan perhiasan dan lain-lain kan. Oleh karenanya mungkin dalam kondisi ini bakar uang itu uh, bisa dilakukan, tapi belum begitu perlu, tergantung sama kondisi keuangan perusahaan kita. Namun di luar itu semua, bakar uang itu kayak sebuah pertaruhan juga bagi seorang yang memang fokus di bisnis. Bakar uang itu kan kayak test case, apakah uang yang dikeluarkan itu akan memberikan return yang besar atau tidak. Jadi kembali lagi kepada strategi yang telah kita rancang sebelumnya. Apakah memang itu benar-benar worth it untuk kita lakukan dan bagaimana potensi perusahaan dengan produk kita yang kita tayangkan, kemudian jasa yang kita tawarkan, apakah itu memang benar harus dilakukan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.